Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat danis, roti danis. Ini lembutnya paling top, kalian bisa lihat. Seratnya itu loh, tipis-tipis halus. Kali ini masih dengan cara yang mudah tanpa mixer dan ulen, kita akan gunakan metode sleeping dough. Sleeping dough ya, bukan sleeping beauty, tapi hasilnya beauty banget. Nah, emang banyak metode pembuatan roti, tapi kalian kudu coba yang satu ini. Oke ya. Untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifnya, juga komentar. Langsung aja ya, kita siapkan bahan yang pertama. Di sini kita gunakan tepung terigu protein tinggi, kemudian 70 ml air susu yang ditambahkan dengan 30 ml air biasa, kemudian gula pasir dan ragi instan. Nah, kita tambahkan dulu pada terigu, gula pasir dan ragi instan. Kemudian kita aduk sampai tercampur merata. Dan di sini awalnya Mama Eji memang menggunakan 70 ml air susu, ternyata masih kurang. Jadi harus kita tambahkan dengan 30 ml air biasa. Jadi total cairannya 100 ml ya. Nah, ini terus setelah kita campurkan sampai merata seperti ini, kalian bisa lihat. Ini akan kita istirahatkan pada suhu ruang selama 30 menit. Tentunya setidaknya sampai mengembang. Seperti ini, kalian bisa lihat. Tuh, adonannya. Kemudian ini kita folding sebentar aja, setidaknya sampai adonan ini kembali menyatu. Nah, seperti ini ya. Lanjut kita siapkan bahan yang kedua, itu adalah adonan pertama tadi, kemudian tepung terigu protein tinggi, 1 butir telur ukuran yang sedang, kita kocok lepas dulu. Nah, pada adonan kedua ini Mama Eji lebih rekomen jika kalian menggunakan gula halus. Kalau gula halus itu 4 sendok makan, tapi kalau kalian menggunakan gula pasir itu 3 sendok makan. Kemudian garam, lalu butter. Untuk butter kalian boleh ganti dengan margarin, tapi lebih rekomen juga kalau menggunakan butter. Nah, kita tuangkan dulu di sisi satunya, atau kalian bisa menggunakan wadah lain semua bahan yang kedua tadi. Jadi untuk bahan kedua ini lebih rekomen jika menggunakan gula halus. Kalau nggak ada ya nggak masalah, gula pasir bisa digantikan gula pasir. Nah, kalau udah kita campur merata dulu. Jadi margarinnya ntar ini kita campur sampai nggak ada lagi tepung yang kering. Kalau udah kita campurkan dengan adonan yang pertama. Nah, seperti ini. Jadi tentunya kita campurkan sampai adonan ini menyatu ya, menyatu dengan baik. Jadi pas banget untuk jenis roti ini kalian buat kalau nggak terburu-buru. Nah, sekarang kalau udah tercampur, masukkan butternya dan kembali kita campurkan sampai tidak ada lagi warna butter yang terlihat, tentunya sampai solid ya. Nah, udah tercampur merata, siapkan wadah. Wadahnya diolesi tipis dengan minyak sayur. Kita akan pindahkan ya adonan ini. Kalian bisa lihat adonannya ini lunak dan melekat-melekat seperti itu tuh. Nih, jadi konsistensinya agak lunak. Ini akan kita istirahatkan di dalam kulkas semalaman minimal 8 atau sampai 16 jam. Sekarang dalam waktu menunggu 8 sampai 16 jam ini atau semalaman, ini saat adonan setelah 2 jam berjalan. Jadi dalam rentang waktu menanti semalaman atau 16 jam atau 8 jam, kita sempatkan 1 kali untuk folding seperti ini. Jadi dilipat balik dan kalian bisa lihat hasilnya lebih halus lagi. Jadi sempatkan 1 waktu untuk mengaduk adonan dengan cara folding, melipat, dan kembali kita simpan sampai waktunya tiba keesokan hari atau 8 atau sampai 16 jam. Semakin lama penyimpanan semakin baik. Ini dia hasilnya. Lebih halus dan lebih elastis ya. Oke, kita ganti tutupnya. Mama Eji akan tutup dengan plastik biar lebih lembab dan ini akan kita istirahatkan selama 2 jam. 1 sampai 2 jam, tapi
Yang pasti biasanya ini 2 jam karena udaranya itu dari kulkas itu kan dingin ya. Nah, ini hasilnya setelah kita biarkan selama 2 jam, udah lebih mengembang dengan tekstur yang lunak. Kita taburi dulu papan kerja dengan terigu dan kita tuangkan adonannya. Ini akan kita rolling, kita bolak-balik dulu ya, biar nggak melekat. Rolling ringan dan membentuk persegi panjang. Untuk ketebalannya kurang lebih nggak sampai setengah senti. Nih, jadi adonannya seperti ini. Untuk metode ini pas banget jika kalian gak punya waktu yang terburu-buru untuk membuat roti, jadi masih pengen makan rotinya tuh pada esok hari, jadi bisa gunakan metode ini. Nah, ini kita siapkan kismis secukupnya, kemudian sukade hijau dan kuning. Mama Iji kira yang merah nggak ada, ternyata keselip, nanti kita tambahkan terakhir. Dan di sini Mama Iji menggunakan selai blackberry. Jadi kita oleskan aja secukupnya. Kalian juga bisa menggunakan selai coklat ataupun selai kacang ya. Jadi sesuai selera aja. Untuk kismisnya sebaiknya kalian rendam dulu dengan air panas, kemudian tiriskan. Kalau mau direndam lagi dengan rum itu opsional. Kemudian taburi dengan kismis, juga sukadenya. Roti danis ini sangat lezat dengan rasa buah-buahan kering ini ya. Kemudian kita gulung dari arah yang melebar. Nah, karena proses tadilah, maka kita sebut adonan ini adonan yang ikut tidur. Kita tidur, adonan tidur. Kalau kita buat bahannya pada malam hari ya. Jadi kita namai sleeping dough. Oke, nah kalau udah memanjang seperti ini, siapkan seutas, seutas. Pendek aja sih benang. Nih, boleh menggunakan benang apa aja, kurang lebih 15 cm. Kita potong dengan benang agar bagian isiannya itu gak amburadul. Kalau kita pakai pisau atau pemotong lainnya itu pasti berantakan. Nah, kalau pakai benang lebih rapi seperti ini dan isiannya gak akan keluar, gak akan muncrat ya. Untuk ukurannya sesuai selera, tapi ini cukup besar. Jadi kita dapatkan kurang lebih 8 potong kue. 8 potong roti danis. Nah, seperti ini ya. Karena adonannya sangat lembut banget, jadi wajib menggunakan wajib menggunakan benang sebagai alat potongnya. Nah, kita langsung tata aja di loyang yang udah kalian alesi dengan baking paper, boleh baking mat atau olesi tipis margarin, taburi sedikit dengan terigu ya. Ini kita masih dalam proses pemotongan. Bagian ini adalah bagian yang paling menyenangkan. Ada sentakan halus saat kita potong pakai benang ini tuh. Oh ya, saat kalian putuskan ini, potong ini dengan 1 kali hentakan ya, gitu. Jangan ragu-ragu. Udah selesai semua, ini akan kita tutup dan istirahatkan pada suhu ruang sampai mengembang 2 kali lipat, kurang lebih 1 jam, tergantung suhu ruangan ya. Nih, udah lebih mengembang. Kemudian siapkan kuning telur secukupnya. Kita oleskan pada bagian permukaan dan sisi dari roti danis ini. Tentunya oven udah kalian panaskan dulu sebelumnya 15 menit dengan suhu 170 derajat Celcius. Dan pada permukaan roti danis ini kita taburi sedikit dengan gula pasir. Nih, agar lebih shiny gitu. Lebih rame ya. Kalau ovennya udah panas, ini siap kita masukkan dan akan kita oven kurang lebih 20 sampai 25 menit dengan suhu 170 derajat Celcius, tentunya sesuai dengan oven kalian masing-masing. Karena setiap oven itu karakteristiknya berbeda. Nih, udah selesai, kalian bisa lihat ketika kita pencet-pencet sedikit tuh lembutnya lembut banget.
Untuk ukurannya lumayan besar ya, ini agak menempel, kalian bisa lihat itu sobekan seratnya. Nih, kalau bisa ya jaraknya juga harus agak lebih renggang lagi. Ternyata ini ukurannya semakin menjadi besar setelah dipanggang dan sangat empuk juga lembut. Kita lihat ya, kalau dipencet-pencet tuh udah langsung kembali ke bentuk semula dan seratnya sangat halus. Juga adonan ini roti ini tidak cepat kering, jadi tetap lembab sampai keesokan harinya. Dan sebaiknya kalian simpan, biasanya kalau Mama Mezi itu menyimpannya, masukin di plastik dulu lalu letakkan dalam wadah yang tertutup rapat. Oke ya. Nah, cara yang sangat mudah, semoga kalian bisa berhasil. Sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Mezi berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.